Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKJ Purwantoro, Sabtu 13 Juli 2024. Firman Tuhan akan kita baca dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Begini firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar tentang filosofi santan? Santan ternyata bukan sekedar bahan pelengkap masakan. Santan ternyata memiliki arti yang lebih mendalam. Bagaimana tidak, cairan santan yang bermanfaat ini berasal dari kelapa yang telah melewati proses yang begitu panjang. Terjadinya santan yang melewati proses panjang memiliki gambaran hidup, seperti hidup kita, hidup manusia yang penuh dengan ujian. Sebelum menjadi santan, sebuah kelapa harus dijatuhkan dengan sangat keras ke tanah dari atas pohon yang sangat tinggi. Proses pengupasannya pun melewati tahapan-tahapan yang cukup panjang. Kulit luar atau sabut kelapa harus dilepas dengan cara ditarik-tarik atau dicabik-cabik. Setelah sabutnya dikupas, selanjutnya ada batok kelapa yang keras dan harus dipecahkan untuk mendapatkan isi di dalam kelapa. Isi kelapa pun masih harus dipisahkan dari batok kelapa yang keras itu. Jika ingin mendapat santan, memang banyak proses yang harus dilakukan. Kelapa masih harus diparut, dan belum juga selesai, hasil parutan itu masih harus diperas hingga mengeluarkan santan. Lalu, untuk mengeluarkan manfaatnya lagi, santan itu harus dimasak. Jadi rendang, gulai ayam, opor, atau masakan-masakan yang lain. Begitu pula kehidupan. Untuk menjadi diri kita yang sekarang ini, pastinya kita telah melewati proses yang panjang. Jatuh bangun yang mungkin tidaklah gampang. Tetapi dari filosofi santan ini, kita dapat belajar bahwasannya setiap orang yang percaya pasti bisa melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 juga menuliskan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini menegaskan beberapa hal, yaitu Kristus sebagai pusat dan tujuan penciptaan manusia. Selanjutnya, menegaskan bahwa sejak awal Allah telah menentukan dan mempersiapkan orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan nama Tuhan. Dalam menghadapi tantangan hidup, ada kalanya Tuhan merubah situasi di sekitar kita. Tapi ada kalanya Dia membiarkan badai itu menerpa, dan Dia pun ingin kita yang berubah. Saudara yang terkasih, hidup adalah sebuah proses. Hidup adalah belajar tanpa ada batasan umur. Ketika jatuh, kita bisa berdiri lagi. Ketika kalah, kita bisa mencoba lagi. Dan ketika gagal, kita bisa untuk bangkit lagi. Saat menjalani kehidupan ini, kita jangan sampai melupakan tujuan. Dan mari
kita menikmati semua proses yang datang dari Tuhan. Demikian renungan harian pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.